Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi teman-teman semua di cara bagaimana kita di sini akan membahas tutorial bagaimana costing method di Vivo dan kita akan mensimulasinya O2C, order to cash pada journal entries. Nah, di sini saya sudah membuat skenario-nya. Yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2023, Tokodan itu membeli 100 buah produk kursi dengan harga beli 10.000 per buah dan 200 buah produk meja dengan harga beli 15.000 per buah. Lalu pada tanggal 27 Oktober 2023, Tokodan menjual 100 buah produk dengan harga jual 12.000 rupiah per buah dan 100 buah produk meja dengan harga jual 18.000 per buah. Lalu yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 2023, Tokodan membeli 150 buah produk kursi dengan harga beli Rp11.000 per buah, dan pada tanggal 29 Oktober 2023, Tokodan menjual 50 buah kursi dengan harga jual Rp13.000 per buah, dan 50 buah produk meja dengan harga jual Rp19.000 per buah. Lalu di sini saya sudah membuatkan tabel yang dimana tabel ini nanti untuk mengecek dan memilah aja, dan ini nanti kita akan praktekkan secara langsung untuk mengisi data-datanya dari kuantitinya, dari unit cost-nya, dan hingga total cost-nya, seperti itu teman-teman. Mungkin lanjut aja ke prakteknya. Oke teman-teman semua, mari kita lakukan bersama bagaimana caranya membeli dan menjual tadi pada costing method Vivo dan bagaimana mensimulasinya order to cash pada journal entries. Baik, kita langsung ke bagian sini, ke home menu, lalu kita cari ke bagian inventory. Inventory yang dimana nanti kita cari ke configuration, kita ke product categories, lalu kita bikin new. Nah, di sini kita isikan dulu kursi. Ini saya double aja I-nya. Lalu cost methodnya kita Vivo, inventory valuation-nya kita automate. Lalu kita save manually. Terus kita buat lagi untuk kategori meja. Di sini kita isi meja, hanya saya double. Terus sama, ini costing method sama inventory valuation-nya di Vivo sama automate. Lalu kita save manually. Oke, baik. Langkah selanjutnya kita akan ke bagian produk di sini. Kita produk, lalu kita create atau new di sini. Nah, kita isikan aja. Kita tulis kursi terlebih dahulu. I-nya double ya. Nah, di sini untuk can be sold sama can be purchased, kita tetap centang aja, teman-teman. Kita centang, lalu sales price-nya tadi, kalau untuk kursi, tertulis di skenario dan tabelnya itu 12.000. Lalu untuk customer text-nya kita hilangin, dan cost-nya tadi kurang lebih 10.000. Ya, 10.000. Lalu dalam produk kategori kita isi yang kursi I-nya double. Lalu ke internal reference-nya kursi I-nya double ya. Setelah itu kita ke save manually. Nah, jika kita sudah save, kita bikin lagi yang bagian meja. Sini kita tulis saja meja, hanya double, lalu sales price-nya meja 18.000. Lalu untuk customer text kita hilangin, cost-nya di meja ada 15.000.
Ntar saya cek dulu. Apakah 15.000? Oh iya benar. 15.000 untuk produk kategorinya meja. Meja ada double di sini. Dan internal reference-nya meja ada double. Lalu kita save. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian purchase. Terus di sini jika sudah terbuka halaman purchase, kita new. Di sini kita masukkan, berhubung dari tadi di skenario-nya saya lupa memasukkan nama vendornya, maka di sini saya berikan nama vendornya yaitu Novas Project aja. Novas Project, lalu kita isikan produknya. Tadi kursi yang ini double di sini kursinya, terus kita cek bagian kuantitinya. Untuk kursi kuantitinya senilai 100. Berarti kita ini 100, lalu teksnya kita hilangin aja. Nah, setelah terisi semua seperti ini datanya, kita save manually. Otomatis di sini akan berubah menjadi P006 seperti ini, teman-teman. Lalu jika sudah, kita ke confirm order. Confirm order, statusnya oke, sudah. Terus kita ke receive product. Setelah receive product, kita diharapkan validate. Namun sebelum kita mengklik validate, kita harus menyesuaikan dan-nya ini 100 kayak di demand-nya ini. 100 sudah, kita validate. Oke, statusnya sudah dan status. Nah, di sini sudah dan maka kita akan membuat produk satunya lagi. Tadi kurs meja belum. Di sini sama nama vendornya kita kasih novas.project aja. Di sini meja yang A-nya double, ini sini meja. Lalu kuantitinya kita tuliskan. Meja tadi 200 sekian, teksnya kita hilangin. Lalu kita seperti tadi caranya save manually dan otomatis akan berubah sendiri di sini. Lalu kita ke confirm order sama kayak yang tadi ya teman-teman. Terus receive product. Setelah receive product, jangan lupa di sini ganti dulu jadi 200. Terus kita validate. Nah, sudah selesai dan bagian notifikasinya sudah tertulis dan berikutnya kita akan mengecek terlebih dahulu produk yang baru kita beli, di mana kita masuk aja ke inventory, terus ke bagian reporting, lalu ke valuation. Nah, ini tadi kita sudah membeli 2 produk ini, yang dimana kursinya yang double tadi, memang saya sengaja ini saya tambah double, sebanyak kuantitinya 100, harga per unitnya itu 10.000 dan totalnya itu ada 1 juta rupiah. Lalu kepada meja sama yang pada kuantitinya tadi 200, harga per value-nya itu 15.000 dan total hasil akhirnya 3 juta rupiah. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan penjualan dari produk yang telah kita beli tadi. Kita ke sini aja, ke bagian sales. Lalu di bagian sales kita akan membuat quotation yang baru. Nah, tadi saya lupa masukkan dalam skenario siapa customer-nya.
Maka dari ini saya customer-nya saya tuliskan siapa ya? Ini aja, PT Nat aja. PT Nat, lalu kita memasukkan produknya. Yang pertama ada kursi, yang I-nya double. Lalu kuantitinya 50. Nah, berhubung tadi pada pembelian itu harga per unitnya 12.000, maka yang harga untuk penjualan kursi kita ganti senilai 13.000 rupiah. Kuantitinya tetap 50. Maka jika sudah, langsung kita confirm. Otomatis akan berubah seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke create invoice. Langsung aja ini create invoice saja, regular invoice di sini. Oke, setelah itu kita akan ke invoicing di sini. Ke invoicing, kita akan confirm. Lalu ke regis payment. Yang dimana di sini langsung aja create payment ya. Nah, sudah terbayar untuk bagian kursi. Selanjutnya kita harus ke delivery ini juga. Bagian delivery di sini kita harus nge-validate-nya juga. Namun kita harus di sini dannya kita ganti 50 dulu. 50 lalu kita validate. Oke, kita confirm. Oke, no. Begitu, tadi kita sudah melalui tahapan-tahapannya. Lalu kita bikin baru yang berarti tadi, maaf, kita bikin baru lagi di sisi penjualan quotation-nya yang kursi, meja berarti. Mas customer-nya samain aja PT Nat. Lalu bagian produknya meja yang A-nya double, teman-teman. Di sini kuantitinya 50. Lalu berhubung tadi harga pembeliannya itu 18.000 rupiah per unit, sekarang untuk harga penjualnya kita ganti 19.000 rupiah per unit. Otomatis akan terganti. Nah, sudah terganti. Lalu teman-teman di sini langsung aja ke confirm. Otomatis akan otomatis akan berganti sendiri seperti ini, teman-teman. Lalu ke create invoice. Lalu tetap aja samain aja kayak yang tadi, regular invoicing, terus create invoice. Setelah itu kita cek di bagian invoicing. Kita cek di bagian invoicing, kita confirm lagi. Setelah kita confirm, kita baru bayar. Register payment, create payment, paid, terjual. Lalu kembali lagi kita yang di bagian delivery-nya tadi belum kita validate juga. Jangan lupa ini teman-teman kita ganti 50. Habis itu kita validate. Oke. Oke, berhubung tadi pada skenario-nya kita itu akan melakukan pembelian lagi untuk produk kursi senilai
sekitar 150 unit, maka kita langsung ke bagian purchase lagi. Lalu di sini teman-teman semua kita bikin baru aja, melakukan pembelian lagi. Tetap nama vendornya kita samain, novas.project aja. Di sini kategori produknya, kursi yang I-nya double. Lalu pada kuantitinya berarti 150. Nah, namun untuk harganya per kursi, berhubung tadi itu pada skenario sebelumnya kita tertuliskan 10.000 per unit per buah. Nah, maka untuk yang pembelian kali ini itu harganya ganti sekitar 11.000 unit per buah. Untuk teksnya kita hilangin. Harganya sekian, totalnya sekian. Lalu kita confirm order di sini. Akan berbeda lagi di sini, sudah menjadi P02 nih. Lalu kita akan nge-receive produk. Setelah itu di bagian dan ini kita tulis 150 aja, samain kayak yang ini. Terus kita validate. Oke, sudah statusnya done di sini. Oke, setelah seperti ini, kita akan lanjut langkah selanjutnya. Pada skenario kita akan melakukan penjualan lagi untuk kursi dan meja. Maka kita langsung cari ke sales. Lalu kita bikin baru lagi dan tetap nama customer-nya sama kan di PT NAT di sini customer untuk membelinya. Lalu di dalam kategori produk ini kursi ini double dan di kuantitinya bentar saya akan cek dulu, kuantitinya 50 kursi yang akan dijual sebanyak 50 kursi, dan untuk unit price-nya itu bukan 12.000 lagi, namun jika dilihat dari skenario-nya 13.000. Oke, kita confirm. Lalu kita buat create invoice. Sama aja di sini regular invoice saja. Lalu kita create invoice. Nah, setelah itu kita bikin lagi di untuk pembelian meja. Ini samain aja PT NAT. Ini mejanya double. Terus kuantitinya 50. Dan untuk unit price-nya meja menjadi 19.000. 19.000. Baik, jika sudah kita confirm. Terus create invoice. Kita regular invoice. Nah, sales order-nya sudah statusnya oke pada quotation. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian invoice. Bentar, kita cek yang ini dulu aja. Ini belum ya. Ini ke invoice. Lalu kita confirm lagi. Terus kita register payment. Tinggal kita create payment. Maka akan otomatis di sini akan tertulis paid. Jangan lupa juga yang satunya tadi bagian meja S015 ini meja, ke bagian invoice. Bagian invoice lalu ke confirm. Samain aja kayak yang tadi prosesnya, tinggal create. Akan otomatis berubah tampilan seperti ini. Kayak kita lupa lagi, tadi berarti yang di bagian delivery-nya kita belum, kita akan prosesnya.
di validate, kita harus menyesuaikan sama yang kayak 50 ini, yang seperti ini maksudnya, sama yang 50, lalu kita validate. Oke, terus yang satunya tadi belum, ini berarti ini udah, sorry, maaf, salah. Di delivery ini ya teman-teman, di bagian delivery harus menyamain dulu 50 seperti ini di main result, kita validate. Oke, statusnya dari awalnya ready menjadi done. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan ngecek pada histori dari pembelian dan penjualan kursi dan meja tadi untuk yang baru saja kita praktekkan bersama di sini teman-teman. Maka teman-teman di sini langsung ke home menu, lalu cari ke inventory, lalu ke bagian configuration, di reporting ke valuation. Setelah itu di filter, di grup produk. Nah, setelah seperti ini, tadi yang perlu kita ingat, kita adalah kursi yang I-nya double di sini. Kita cek, yang dimana pada tadi pembelian pertama kita yaitu ada 100 kursi, terus kita jual sebanyak 50 kursi di sini dengan harga yang sama. Lalu kita tadi yang kedua tadi melakukan pembelian kursi senilai 11.000, maksudnya senilai 150 dan menjualnya sekitar 50 unit. Itu untuk yang kursi. Lalu untuk yang meja, ini yang hanya double. Untuk yang meja sendiri, bahwasannya kita tadi yang pertama itu membeli senilai 200 unit meja, lalu kita menjualnya yang pertama tadi menjualnya 50 unit meja dan yang kedua 50 unit meja. Gitu. Jadi di sini adalah tampilan histori saya yang dari saya pembelian dan penjualannya kursi dan meja tadi. Oke, lalu kita akan ngecek aja di bagian produk ini. Tadi yang kursinya double. Nah, tercatat di sini in sama out-nya sama-sama 2. Bagaimana kita tadi udah melakukan pembelian sebanyak 2 kali dan penjualan sebanyak 2 kali, teman-teman. Dan di sini kuantitinya yang ada 150 unit, benar? Di sini 150 dan terjual 100 kursi. Lalu kita akan ngecek di bagian mana meja 2. Meja yang hanya double. Meja. Nah, yang dimana bagaimana kita tadi di bagian meja melakukan in 1 dan out 2, yang dimana untuk kasus meja ini kita melakukan pembelian sebanyak 1 kali dan untuk penjualan sebanyak 2 kali. Dan di sini tersisa 100 dan terjual tadi 100, seperti itu. Dan untuk langkah selanjutnya sebenarnya untuk langkah selanjutnya itu adalah kita ngecek pada O2C
yang dimana order to cash di journal entries, namun pada laptop saya yang kali ini, pada SOL saya yang kali ini itu tidak bisa mendownload yang bagian namanya accounting full kit, yang dimana nanti akan saya praktekkan ke laptop teman saya. Oke, baik teman-teman semua. Di sini di video kali ini adalah video potongan yang dimana saya akan memberitahukan bagaimana cara membaca di simulasi O2C atau order to cash. Ada order to cash pada UDU. Yang dimana saya ini nanti akan mempraktikkan secara langsung bagaimana saya akan membaca journal entries dan mengeceknya secara langsung. Seperti itu, teman-teman. Maka teman-teman di sini sebelum masuk ke Discuss di halaman Discuss, lalu ke bagian apps, sorry, kita ke bagian setting dulu untuk menyalakan apply ini. Apa itu namanya? Activate the developer mode. Kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah aktif, maka kita akan mengecek langsung bagaimana cara mencek jurnal entries pada simulasi order to cash. Nah, sebelumnya di sini teman-teman, saya mohon maaf sekali bahwasanya database yang saya gunakan kemarin, yang di video tadi, itu adalah database yang dimana punya saya sendiri dan maksudnya di laptop saya pribadi sendiri, dan di sini itu adalah database yang punya saya sendiri, namun ini saya bikin di laptop teman saya. Nah, maka dari itu di sini saya akan mempraktekkan tempat di mana kita dapat membaca jurnal entries, maksudnya jurnal entries pada simulasi order to cash atau O2C pada U216. Nah, di mana teman-teman langsung aja di sini buka yang accounting, tapi perlu diingat teman-teman semua, teman-teman harus menginstal ini terlebih dahulu karena nah ini Udo 16 full accounting kit. Karena jika teman-teman tidak menginstal ini, maka tidak bisa membaca jurnal sebenarnya itu jurnal entries pada simulasi order to cash kayak gitu. Jadi teman-teman langsung buka bagian accounting, yang dimana di bagian accounting sini nanti ada pilihannya. Nah ini ada journal entries dan ada journal item. Nah, untuk pada tutorial kali ini sesuai dengan judul yang dimana ini kita akan mensimulasikan order to cash O2C pada Udo dan membacanya dengan journal entries. Nah, maka dari itu teman-teman klik di sini. Nah, seperti ini tampilannya nanti ketika sudah dibentuk database nanti akan muncul ini di beberapa kayak gitu. Soalnya ini mohon maaf banget, soalnya ini bukan di saya mempraktekkan di beda perangkat, di beda laptop. Nah, maka dari itu tutorial pada tutorial kali ini cukup sekian. Semoga ini dapat membantu dan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, mari kita diskusi bareng, mari kita sharing bareng-bareng, dan jangan lupa tulis saja langsung di kolom komentar. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.